Episode 61. Kedatangan Anissa ke kantor membuat beberapa karyawan mencibirnya. Banyak yang mengira bahwa Anissa sudah dipecat dari perusahaan itu setelah kejadian adu mulut kemarin dengan Siska. Wanita gak tahu diri. Udah dipecat masih aja datang ke sini. Cibir salah satu karyawan. Dia mau ngerayu Tuan Raihan lagi mungkin. Kalau aku yang jadi dia, pasti udah pergi sejauh mungkin karena udah ditolak sama Tuan Raihan. Cibir yang lainnya, Nis kok mereka pada ngomong kayak gitu. Memangnya mereka gak tahu kalau kamu istrinya Raihan? Bisik Cindy. Gak ada yang tahu Sin. Biarin aja mereka. Jangan dengerin. Ujar Anissa. Wah, masih berani datang rupanya. Gak kapok udah dilabrak sama calon istrinya Tuan Raihan. Ucap Sinta yang melangkah menghampiri Anissa. Kenapa wanita seperti dia bisa kerja di sini sih? Ucap Cindy. Memangnya kenapa kalau aku kerja di sini? Kalian pasti iri kan melihat aku yang bisa jadi karyawan di perusahaan sebesar ini. Ujar Sinta dengan sombongnya. Cih, gak level banget iri sama orang sombong sepertimu. Ujar Cindy. Halang aku aja kali. Oh ya, kamu mau ngapain di sini? Perusahaan ini gak butuh orang sepertimu. Jadi lebih baik keluar dari sini sekarang juga. Ujar Sinta. Ibu Sinta yang terhormat. Mohon maaf. Pertama, saya datang ke sini bukan untuk meladeni cibiran Anda. Kedua, Anda hanyalah karyawan biasa di sini. Dan ketiga, Anda bukan pemilik dari perusahaan ini. Jadi, Anda tidak ada hak apapun untuk mengusir saya. Ucap Anissa dengan tegasnya. Cih, udah dipecat. Berani-beraninya bertingkah sombong seperti ini. Aku memang masih karyawan biasa. Tapi sebentar lagi aku akan naik jabatan. Jadi aku berhak mengusir seorang jal *** murahan sepertimu agar kantor ini terhindar dari sial. Ucap Sinta dengan menunjuk ke arah wajah Anissa. Siapa yang kamu sebut jalang? Suara berat nan tegas dari Raihan sontak membuat semua yang menyaksikan perdebatan Anissa dan Sinta terkejut. Selamat siang Tuan Raihan. Sapa Anissa santai. Tuh Tuan, ucap Sinta dengan terbata. Kenapa lama sekali? Aku sudah sangat kelaparan di sini. Ucapan lembut Raihan pada Anissa seketika membuat karyawan yang melihatnya terpaku. Ini kali pertama mereka mendengar suara bosnya yang biasa kaku dan galak menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Sinta yang melihatnya pun terkejut dengan apa yang dia dengar. Jalanan macet jadi lama sampainya. Ucap Anissa. Siapa yang menghinamu? Tanya Raihan pada sang istri. Saudara yang tidak layak disebut saudara. Jawab Anissa. Kamu, dan semuanya. Dengar ini baik-baik. Anissa bukanlah pelakor ataupun wanita murahan seperti yang kalian tuduhkan padanya. Saya tidak ingin mendengar kalian menghina dia lagi di dalam maupun di luar kantor ini. Dan ingat, posisi dia di sini bahkan jauh lebih tinggi dari kalian semua. Jadi, hormati dia seperti kalian menghormati saya. Paham? Ucap Raihan dengan tegasnya. Paham Tuan. Kami minta maaf atas ucapan kami. Ucap salah satu karyawan yang mewakili karyawan lain. Dan kamu, kalau kamu masih ingin bekerja di sini, jangan pernah membuat isu apapun tentang Anissa. Kalau bukan karena Anissa, keluargamu tidak akan tenang sampai saat ini. Ucapan Raihan berhasil membuat Sinta terdiam. Ayo ke ruanganku. Ucap Raihan pada Anissa. Anissa dan Cindy mengikuti Raihan masuk ke dalam lift khusus petinggi. Caramu melawan dia cukup bagus. Ucap Raihan. Benarkah? Aku mempelajarinya darimu. Ujar Anissa yang menoleh ke arah Raihan. Dariku? Tanya Raihan. Ya, darimu. Aku belajar banyak hal saat bersamamu. Ucapnya. Bagus. Kamu akan lebih mudah menguasai perusahaan jika begitu. Ucapnya. Aku gak tertarik dengan perusahaanmu. Aku ingin mengejar karirku sendiri. Ujar Anissa. Tapi perusahaan membutuhkanmu apalagi namamu sudah tercantum sebagai pemilik perusahaan ini. Ucap Raihan. Kan ada kamu. Ujarnya. Cindy yang berada di belakang. Mereka tersenyum senang melihat Anissa yang terlihat bahagia saat bersama suaminya. Semoga dia bisa membahagiakanmu selamanya Nis. Aku senang kamu bisa tersenyum bahagia seperti ini. Aku berharap dia jodoh terbaikmu.
Dan aku pun berharap semoga gak ada lagi penderitaan yang kamu alami. Kata Cindy dalam hati. Anissa menyiapkan makanan yang dia bawa di atas meja dengan senyuman yang terus mengembang. Terima kasih. Kalian mau makan lagi? Tanya Raihan. Aku udah kenyang banget. Mas, Ray aja. Jawab Anissa. Saya juga masih kenyang pak. Ujar Cindy. Sembari menunggu Raihan makan, Anissa dan Cindy sibuk membicarakan tentang pendaftaran dan tes-tes yang Anissa lakukan semasa di kampus tadi. Bagaimana kuliahmu? Jadinya di mana? Tanya Raihan setelah selesai makan. Aku daftar di tempat kuliahnya Cindy. Tapi kita beda gedung. Jawab Anissa. Kenapa gak satu gedung saja? Jadi aku gak terlalu khawatir kalau ada Cindy bersamamu. Ujar Raihan. Bidang yang kita mau berbeda. Dia di Fakultas Ekonomi. Sedangkan aku di Fakultas Teknik. Jelas Anissa. Tapi gedungnya masih berdekatan kok pak. Jadi kami bisa sering ketemu di sana. Ujar Cindy. Baguslah. Saya minta sama kamu. Awasi dia dari pria-pria di sana. Ucap Raihan pada Cindy. Siap pak. Saya akan menjaga Nisa sebaik mungkin. Dia sudah saya anggap seperti saudara saya jadi itu juga sudah kewajiban saya untuk menjaga Anissa. Ujar Cindy. Baguslah kalau begitu. Ucap Raihan. Maaf Pak Raihan. Nisa. Sepertinya saya harus pulang sekarang. Mami saya menunggu di rumah. Pamit Cindy. Mau kemana? Tanya Anissa. Tadi ada pesan dari Mami. Dia minta diantar ke butik soalnya supir Mami lagi libur. Tadinya aku mau ajak kamu. Tapi kamu disuruh ke sini ya udah gak jadi. Jawab Cindy. Maaf ya. Salam aja buat Mami. Makasih juga udah mau nemenin aku. Ucap Anissa. Siap. Santai ajalah. Aku selalu siap di saat kamu membutuhkanku. Ucap Cindy. Kalau gitu aku pamit dulu ya Nis. Pak Raihan saya pamit. Ucap Cindy. Hati-hati di jalan. Ucap Anissa. Cindy menganggukkan kepalanya dan keluar dari ruangan itu. Jadi bagaimana? Tanya Raihan. Bagaimana apanya? Anissa balik bertanya. Kapan kamu mulai kuliah? Tanyanya lagi. Belum tahu. Nunggu hasilnya dulu. Kalau lolos tes baru melengkapi berkas-berkasnya setelah itu baru ada pengumuman kapan mulai masuknya. Jawab Anissa. Oh ya. Calon istrimu di mana? Kok tempat kerjanya beda orang? Tanya Anissa. Jangan pernah menyebut wanita itu calon istri padaku. Dia bukan siapa-siapaku. Ucap Raihan dengan ketusnya. Kan dia yang bilang calon istrimu. Ujar Anissa. Raihan menatap Anissa tajam. Tanpa basa-basi dia mengecup bibir Anissa singkat. Itu hukuman karena kamu sudah menyebut orang itu dengan sebutan seperti tadi. Ucap Raihan. Ish main nyosor aja. Ucap Anissa. Aku udah pernah bilang jangan sebut dia lagi. Ujar Raihan. Iya maaf. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Ujar Anissa. Aku gak mungkin mempertahankan wanita seperti itu di perusahaanku. Dan lagi pula bukan aku yang memasukkan dia di sini. Ucap Raihan. Apa orang tuamu gak marah kalau dia dipecat? Tanya Anissa lagi. Aku gak peduli soal itu. Aku hanya peduli dengan kenyamanan istriku. Ucap Raihan. Sudahlah. Jangan bahas dia lagi. Sebentar lagi aku ada meeting. Mungkin akan memakan waktu yang lama. Jadi, kamu beristirahatlah di dalam kamar. Kita pulang bersama nanti. Titah Raihan. Makasih mas. Udah begitu peduli padaku. Ucap Anissa sembari memeluk tubuh Raihan. Itu sudah menjadi kewajibanku. Kamu dan hidupmu adalah tanggung jawabku sekarang. Masuklah ke kamar. Jika butuh sesuatu hubungi saja Bu Ana. Ucap Raihan. Baiklah. Aku akan beristirahat di kamar sampai kamu selesai meeting. Ucap Anissa. Anissa pun bangkit dan masuk ke dalam kamar seperti perintah suaminya. Episode 62. Kini sudah sebulan dari pendaftaran kuliah Anissa. Setelah dinyatakan lolos dan mengikuti ospek di kampus, Anissa mulai mengikuti mata kuliah yang ada. Mas aku ada kelas pagi hari ini. Ucap Anissa saat sedang sarapan bersama suaminya. Biar aku antar sekalian. Ucap Raihan. Memang gak apa-apa. Kampus berlawanan arah kan? Ujar Anissa.
Gak apa-apa, lagi pula gak ada meeting penting pagi ini, ucapnya. Ya sudah, tapi abis kuliah aku mau keluar sama Cindy. Nanti malam ada acara fashion show di kampus jadi aku sama Cindy mau cari baju yang cocok buat acara nanti malam, ujar Anissa. Ya silahkan, aku gak keberatan, ujar Raihan. Tak ada lagi percakapan di antara mereka. Masing-masing fokus dengan makanan yang ada di piring mereka. Setelah selesai, mereka langsung berangkat menuju kampus Anissa. Kali ini Randy lah yang menjadi supir mereka. Bagaimana dengan balas dendammu? Tanya Raihan. Apa aku harus membalasnya? Tanya Anissa balik. Terserah kamu. Jawabnya singkat. Aku gak tega sama Paman Arya, ucap Anissa. Mereka saja tega sama kamu. Kenapa kamu gak tega? Tanya Raihan. Anissa menghela nafas berat saat mendengar ucapan suaminya. Sejahat apapun mereka, mereka tetap keluargaku mas, jawabnya. Baiklah, tapi jika mereka mengganggumu lagi, aku yang tidak segan-segan membuat mereka lebih menderita darimu, ujar Raihan. Anissa tidak lagi menjawab. Dia hanya diam memandang ke arah luar jendela. Rasa ingin balas dendam masih ada, tapi dia masih memikirkan sangat paman. Bagaimanapun pamannya masih ada rasa baik sama dia. Lama suasana di dalam mobil hening. Mereka berkutat pada pikirannya masing-masing. Sampai tak terasa mereka sudah tiba di depan kampus Anissa. Anissa pamit pada suaminya dan langsung keluar dari mobil tersebut. Setelah Anissa masuk, mobil Raihan pun pergi dari kampus tersebut. Bagaimana pengintaianmu Ren? Tanya Raihan. Seperti yang Anda duga tuan. Dia bekerja sama dengan orang itu, ujar Randy. Lalu, tanya Raihan. Beberapa hari lalu, waktu kita meeting dengan beberapa perusahaan termasuk dia sempat ingin masuk ke dalam ruangan Tuan Raihan. Mungkin Tuan tidak melihat gerak-gerik dia karena saat itu Tuan sedang presentasi di depan. Saat saya ikut pamit keluar, saya mengikuti dia yang mengendap-endap ingin masuk ke ruangan Tuan. Tapi Tuan, tenang saja. Dia belum sempat masuk ke dalam ruangan Tuan karena saya lebih dulu menegurnya. Jelas Randy. Dia tidak akan bisa menghancurkan perusahaan ini dengan semudah itu, ucap Raihan. Tapi bagaimana jika dia melakukan tindakan lain yang merugikan kita? Tanya Randy. Itu tidak akan pernah terjadi. Jika dia melakukan itu, dia sendiri yang akan musnah. Ada satu perjanjian yang saya selipkan saat tanda tangan kontrak waktu itu. Jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, dia yang akan hancur, ucap Raihan dengan semua sinisnya. Kamu awasi saja pergerakannya, ujarnya lagi. Baik Tuan, ucap Randy. Suasana mobil pun hening. Tak ada lagi percakapan di antara mereka. Raihan maupun Randy sama-sama fokus dengan pikirannya masing-masing. Dret-dret, terdengar ponsel Raihan berbunyi. Dia mengambil ponselnya dari saku jas dan melihat nama sangat mama yang tertera di layar ponsel. Halo Ray, kamu dia mana? Tanya sangat mama di seberang telepon. Di jalan. Ada apa? Raihan balik bertanya. Pulang sekarang ya. Kami menunggumu di rumah. Titah Rina pada sangat anak. Ada apa? Tanya Raihan lagi. Pulang saja dulu. Nanti mama jelaskan di rumah, ujar sang mama. Setelah panggilan teleponnya dimatikan, Raihan meminta sang asisten untuk memutar arah menuju rumah utama. Sesampainya di rumah, Raihan dibuat kaget dengan ramainya ruang tamu oleh keluarga Siska dan beberapa saudaranya termasuk Leo. Ada apa ini? Tanya Raihan. Akhirnya kamu datang juga. Sini duduk dulu sayang, ucap sang mama. Udah siap semua kan? Kita mulai saja ya biar cepat beres urusannya, ucap sang papa. Raihan yang bingung menatap sepupunya dengan memberikan sebuah kode namun Leo hanya menggigitkan bahunya tanda bahwa dia tidak tahu. Jadi kita langsungkan saja pertunangan ini di sini. Kita gak bisa menundanya lebih lama lagi, ucap sang papa. Pertunangan? Siapa yang tunangan? Tanya Raihan bingung. Tentu kamu sama Siska lah Ray. Kan waktu itu kita udah pernah bahas ini. Jadi kami memutuskan acara pertunangan ini dilaksanakan hari ini. Lagi pula apa yang kurang dari Siska? Dia wanita yang sangat cocok denganmu, ujar sang papa. Tidak, saya tidak setuju.
Ucap Raihan tegas. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Siska, saya akan membuat perusahaan papamu yang sedang melejit itu hancur. Ancam papanya Siska. Kalau perlu kalian nikah saja sekarang. Biar semua sama-sama tenang. Ujar Mama Siska. Ayolah Ray. Apa kamu mau melihat perusahaan papa hancur? Hanya perusahaan Pak Burhan yang bisa membantu Papa Ray. Bujuk sang papa. Perusahaan papa gak akan hancur hanya karena pembatalan kerjasama kalian. Bukankah perusahaan papa lebih besar di atas perusahaan dia? Tanya Raihan. Papa gak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertunangan dengan Siska. Atau bila perlu menikahlah sekarang juga. Ucap sang papa dengan tegasnya. Raihan menatap wajah sang papa. Sorotan matanya yang terlihat gelisah membuat Raihan berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang papa. Baiklah, saya akan menikahi putri Anda. Ucapan Raihan membuat dia keluarga itu merasa bahagia tapi tidak untuk Leo. Leo menatap Raihan dengan tajam. Dia tidak menyangka jika Raihan menerima pernikahan itu di saat dia sudah mempunyai istri. Ray, kamu yakin? Tanya Leo membuat semua orang di sana berbalik menoleh ke arah Leo. Apa maksudmu Leo? Kamu jangan coba-coba mempengaruhi Raihan. Ujar Rina. Bukan begitu Tan. Leo hanya ingin meyakinkan Raihan saja. Ujar Leo. Saya akan menikahi Siska dengan surat perjanjian tertulis. Ucap Raihan. Perjanjian apa? Buat apa ada perjanjian segala? Tanya Siska. Bukankah pernikahan ini dilaksanakan karena ada kerjasama bisnis? Kalian boleh untung. Tapi, saya juga tidak ingin menjadi pihak yang dirugikan di sini. Ucap Raihan. Perjanjian seperti apa? Tanya Burhan. Ren, bawakan surat perjanjian itu ke sini. Titah Raihan. Baik Tuan. Randy langsung keluar mengambil berkas yang memang sudah berada di mobilnya. Mau nikah aja harus ada surat perjanjian segala. Gerutu Siska. Biarkan saja, yang penting kamu bisa menikah dengannya. Ucap Risa pada anaknya. Randy pun datang membawa map berisikan surat perjanjian yang sudah lama Raihan siapkan. Raihan memang sengaja menyiapkan berkas itu agar jika ada suatu kemungkinan yang terjadi seperti hari ini bisa dia atasi. Ini Tuan. Ucap Randy sembari menyerahkan map itu pada tuannya. Kalian tinggal tanda tangan saja di atas mare ini. Ucap Raihan sembari menyodorkan surat perjanjian tersebut pada keluarga Siska. Burhan mengambil surat itu dan membaca isinya. Setelah membaca isi surat tersebut, Burhan langsung emosi. Apa-apaan ini? Kamu gak bisa seenaknya begini. Kalau status kalian disembunyikan sama saja bohong. Kalau kalian gak tidur satu ranjang bagaimana kalian bisa punya anak? Ucap Risa lagi. Kalau kalian keberatan tidak masalah. Pernikahan ini tidak perlu diadakan saja. Ucap Raihan. Gak bisa gini dong Ray. Ini sama aja merugikan aku. Buat apa kita nikah kalau aku gak bisa tidur serumah sama kamu? Terus masa aku harus masak dan beresin rumah sendirian tiap hari? Yang benar saja kamu. Ini sama saja aku jadi pembantumu. Ucap Siska. Kalau mau menjadi istri saya, harus bisa mengurus rumah sendirian. Bisa berkebun. Bisa mengerjakan apapun yang ada di dalam rumah. Ujar Raihan. Gak bakal ada wanita yang seperti itu Ray. Kamu jangan kelewatan ginilah. Siska mana mungkin bisa melakukan itu semua. Dia wanita berkelas. Harusnya dia itu diam di rumah dan sering melakukan perawatan agar tetap terlihat cantik. Ucap Rina. Kalau gak bisa memenuhi semua itu ya jangan nikah sama saya. Ucap Raihan santai. Terlihat Leo diam-diam mengacungkan jempolnya pada Raihan dengan tersenyum puas. Leo bahkan tidak pernah berpikir untuk menyiapkan surat perjanjian seperti yang Raihan lakukan. Oh ya, satu lagi yang belum saya cantumkan di dalam surat itu. Jika nanti pernikahan ini puas di tengah jalan, saya tidak bisa memberikan harta Gonogiri pada Siska karena hampir seluruh harta yang ada di saya bukan lagi milik saya. Ucapnya lagi. Maksud kamu apa Ray? Perusahaan dan semua yang kamu miliki itu hasil kerja kerasmu selama ini. Kenapa kamu bilang bukan milikmu? Tanya Rina pada Raihan. Ya, semua yang saya punya bukanlah milik saya sepenuhnya.
Saya di sini hanya sebagai pengendali bukan sebagai pemilik, ujar Raihan. Jadi maksudmu, kakakmu miskin? Tanya Siska terbata. Bisa dibilang seperti itu, jawab Raihan singkat. Semua orang terkejut dengan pengakuan Raihan yang tidak disangka ini. Pertunangan ini batal. Tidak akan ada lagi pertunangan ataupun pernikahan antara Siska dan Raihan. Saya tidak akan sudi mempunyai menantu yang miskin. Dan untuk kerja sama kita, saya batalkan. Saya akan melaporkan kamu pada polisi atas korupsi yang pernah kamu lakukan dulu, ujar Burhan dengan menahan amarahnya yang sudah mulai memuncak. Siska, Mama, ayo kita pergi dari sini, titahnya kemudian. Pak Burhan, tunggu dulu. Tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik, teriak Andre. Korupsi, apa yang sudah Papa lakukan? Tanya Raihan. Papa mohon, menikahlah dengan Siska agar Papa gak ditangkap polisi, ujar Andre. Silahkan Papa selesaikan sendiri masalah Papa. Saya tidak bisa membantu, ujar Raihan. Baiklah, kalau kamu tidak mau menikah dengan Siska, silahkan pergi dari rumah ini. Saya tidak ingin memiliki anak sepertimu. Dasar anak durhaka, tidak tahu diuntung kamu. Amarah Andre semakin meluap. Kalau itu yang kalian mau, saya akan pergi dari rumah ini, ucap Raihan seraya bangkit dari duduknya. Ray, jangan pergi. Kamu gak boleh pergi lagi dari rumah ini. Tolong tetap tinggal di sini, ujar Rina memohon. Biarkan saja dia pergi. Anak tidak tahu diuntung seperti dia tidak pantas berada di sini, ucap Andre pada istrinya. Gapah, Mama gak mau kehilangan Raihan untuk yang kedua kalinya. Raihan anak Mama. Dia berhak atas semua yang Mama punya. Tolong Ray, jangan pergi. Rina terus memohon agar Raihan tidak pergi. Leo, sebaiknya kita pulang saja. Biarkan mereka menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, ucap papinya Leo. Tapi Pi, ucap Leo. Sudah, ini permasalahan rumah tangga. Kita gak berhak ikut campur di sini, ujar sang papi lagi. Papi benar. Kita pulang saja, ucap Mami Leo. Bah, maaf kami gak bisa bantu apa-apa. Semoga permasalahan ini cepat selesai ya. Kami pamit dulu, ucap papinya Leo. Sepeninggalan keluarga Leo dan Raihan, Andre dan istrinya tidak bisa lagi menahan amarahnya masing-masing sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua.